Sejarah Pendidikan Indonesia. Bagian 1. Pendahuluan. Pentingnya memahami sejarah pendidikan di Indonesia. 1. Warisan budaya dan identitas nasional. Memahami bagaimana pendidikan berkembang di masa lalu membantu menghubungkan generasi sekarang dengan akar budaya dan nilai yang membentuk bangsa ini. 2. Konteks pendidikan saat ini. Memahami sejarah pendidikan membantu kita memahami bagaimana sistem pendidikan Indonesia telah berubah dari waktu ke waktu. 3. Pembelajaran dari pengalaman masa lalu. Mempelajari pengalaman membantu kita menghindari kesalahan yang sama dan mengambil langkah-langkah yang lebih bijak dalam menghadapi masalah pendidikan masa kini. 4. Perkembangan pendidikan lokal. Memahami sejarah pendidikan lokal membantu kita menghormati dan melestarikan kekayaan budaya serta tradisi pendidikan masing-masing daerah. 5. Penyadaran terhadap kemajuan dan tantangan. Dengan melihat sejarah pendidikan, kita bisa mengidentifikasi pencapaian yang telah dicapai dan tantangan yang masih harus diatasi dalam sistem pendidikan. 6. Kepedulian terhadap pendidikan anak. Memahami perjalanan sejarah pendidikan dapat membantu orang tua dan pendidik mengenali pentingnya pendidikan bagi anak-anak. 7. Penghargaan terhadap pahlawan pendidikan. Memahami peran dan pencapaian dapat memberikan penghargaan yang lebih besar terhadap pahlawan-pahlawan pendidikan kita. 8. Pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih baik. Yang mendalam tentang sejarah pendidikan dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan pendidikan yang lebih tepat sasaran dan berdampak positif. Bagian 2. Milestone Sejarah Pendidikan Indonesia. A. Pendidikan tradisional pramodern. Abad ke-7 hingga 13. 1. Sistem pendidikan dalam masyarakat tradisional. Beberapa ciri utama. A. Oralitas dan lisan. Pengetahuan, nilai, dan budaya disampaikan melalui cerita, dongeng, lagu, dan perumpamaan yang diwariskan dari generasi ke generasi melalui mulut ke mulut. B. Pendidikan berbasis pengalaman. Anak-anak diajak untuk mengamati dan ikut serta dalam aktivitas sehari-hari, seperti pertanian, berburu, kerajinan, dan ritual keagamaan. C. Pendidikan berdasarkan peran dan fungsi sosial. Anak-anak belajar keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan anggota produktif dalam komunitas mereka. D. Guru sebagai pendekar pengetahuan. Para tua atau ahli adalah sumber utama informasi dan keterampilan, dan tanggung jawab mendidik generasi muda. E. Kurikulum tidak formal dan tidak terstruktur. Pendidikan terjadi secara alami dan organik sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. F. Berfokus pada etika dan moral. Anak-anak diajarkan tentang tanggung jawab, menghormati orang tua, adat istiadat, dan norma-norma sosial. G. Pendidikan berbasis komunitas. Seluruh komunitas berperan dalam membimbing, mendidik, dan membentuk generasi muda. H. Belajar melalui imitasi dan latihan. Anak-anak belajar mengikuti jejak orang dewasa dalam melakukan kegiatan sehari-hari dan berlatih hingga mahir. I. Pendidikan berfokus pada keberlanjutan. Anak-anak diajarkan untuk menghormati alam dan memahami keseimbangan ekologi. 2. Agama dan budaya dalam pendidikan. Keluarga, agama, dan budaya memiliki peran yang sangat signifikan dalam pendidikan dan pembentukan karakter anak-anak. B. Era kolonial. Abad ke-16 hingga abad ke-19. 1. Pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Beberapa hal penting. Tujuan kolonial, yaitu menghasilkan tenaga kerja yang terampil sesuai dengan kepentingan kolonial, seperti administrasi, perkebunan, dan industri. Sistem pendidikan terbagi. Pendidikan untuk orang Eropa, Belanda, dan pendidikan untuk orang pribumi. Pendidikan elitis dan kolonial. Didesain untuk menciptakan elit yang setia pada pemerintah kolonial. Pendidikan untuk orang pribumi. Fokus pada pemberian keterampilan praktis yang dapat digunakan dalam pelayanan kepada pemerintah kolonial. Pembatasan akses pendidikan. Pendidikannya tersedia untuk sejumlah kecil pribumi terpilih yang memiliki hubungan dengan pemerintah atau gereja. Penggunaan bahasa Belanda. Bertujuan untuk menghambat perkembangan bahasa dan budaya pribumi serta memperkuat dominasi budaya Belanda. Kontrol ideologis. Kurikulum dan materi pembelajaran dipilih untuk mempertahankan dominasi budaya dan pandangan kolonial. Perlawanan dan gerakan pendidikan.
Banyak tokoh dan kelompok yang tetap berjuang untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat pribumi. 2. Pendirian sekolah dan peran pendidik pribumi. Beberapa aspek penting terkait pendirian sekolah dan peran pendidik pribumi. A. Pendirian sekolah pribumi. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah pribumi sebagai bagian dari agenda kolonialnya yang umumnya dibiayai oleh pemerintah kolonial atau lembaga gereja. B. Peran pendidik pribumi. Pendidik berperan penting dalam melaksanakan program pendidikan pun memiliki kesempatan untuk mempengaruhi siswa dengan nilai nasionalisme dan kesadaran kultural. C. Pengaruh dalam pembentukan identitas nasional. Pendidik pribumi memiliki potensi untuk membentuk identitas nasional dan kesadaran politik di kalangan siswa. D. Pergerakan pendidikan dan kebangkitan nasional. Pendidik pribumi terlibat dalam gerakan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta mempromosikan kemerdekaan. E. Perjuangan mempertahankan budaya dan identitas. Pendidik pribumi berperan dalam menjaga budaya dan bahasa pribumi, mengembangkan rasa kebanggaan terhadap identitas dan warisan budaya. F. Mendorong kesadaran sosial. Pendidik pribumi berperan meningkatkan kesadaran sosial masyarakat pribumi terkait ketidakadilan sosial dan politik yang dihadapi di bawah penjajahan. C. Pergerakan nasional dan pendidikan. Abad ke-20 awal, pendirian organisasi pendidikan nasionalis, seperti Taman Siswa oleh Ki Hajar Dewantara tahun 1920 dan Muhammadiyah tahun 1922. 1. Pendidikan dalam konteks pergerakan nasional. A. Penyebaran ide kebangsaan. Sekolah, universitas, dan perkumpulan pelajar menjadi tempat di mana pemikiran nasionalis dan semangat perjuangan untuk kemerdekaan diupayakan. B. Penggunaan bahasa nasional. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar dalam pengajaran, sehingga memperkuat identitas nasional. C. Pendidikan informal dan kebudayaan. Diskusi, seminar, dan pertemuan kebudayaan menjadi sarana penting untuk menyebarkan ide pergerakan dan membangun kesadaran politik masyarakat. D. Peran pendidik aktivis. Guru, dosen, dan tokoh pendidikan lainnya turut menyebarkan semangat nasionalisme, memperjuangkan hak-hak bangsa, dan mengajarkan kepada generasi muda. E. Pendidikan untuk emansipasi. Pendidikan diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan kesadaran, dan membangun kemampuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. F. Pendidikan dan organisasi mahasiswa. Sekolah tinggi dan universitas menjadi tempat berkumpulnya mahasiswa yang memperjuangkan kemerdekaan dan hak-hak bangsa. G. Pembentukan identitas nasional. Melalui kurikulum yang mengajarkan sejarah, budaya, dan nilai kebangsaan, generasi muda diharapkan tumbuh dengan rasa cinta dan bangga terhadap bangsa dan tanah air. Hak pendidikan dan pemberdayaan wanita. Pendidikan memberikan kesempatan bagi wanita untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan kesadaran untuk terlibat dalam gerakan kemerdekaan. 2. Peranan sekolah pergerakan dalam membangkitkan semangat nasionalisme. A. Penyebarkan ide kebangsaan. B. Pengenalan sejarah dan budaya. C. Mengajarkan nilai kebangsaan. D. Membangun kesadaran politik. E. Mendorong partisipasi aktif. F. Menumbuhkan semangat kritis dan inovatif. G. Menginspirasi perjuangan kemerdekaan. H. Menghubungkan generasi muda dengan pergerakan nasional. D. Pendidikan di masa kemerdekaan. 1945, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia membuka era baru dalam pembangunan pendidikan nasional. 1. Sistem pendidikan di awal kemerdekaan. Pendidikan diarahkan untuk membangun kesadaran nasionalisme, kemandirian ekonomi, dan persiapan generasi muda untuk menjadi tulang punggung pembangunan bangsa. A. Penggunaan bahasa nasional. Penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan mengatasi dominasi budaya asing, terutama Belanda. B. Perubahan kurikulum dan materi pembelajaran diganti dengan yang lebih sesuai dengan kebutuhan bangsa yang baru merdeka. C. Pendidikan untuk kemandirian. Seperti pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertanian, industri, dan keahlian sesuai dengan kebutuhan ekonomi dan sosial nasional. D. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi ditekankan untuk menghasilkan para pemimpin, ilmuwan, dan profesional yang mampu mendukung pembangunan nasional.
E. Pendidikan massal. Pendidikan dasar dan menengah menjadi terjangkau oleh masyarakat. F. Peran pendidik aktivis. Pendidik yang terlibat dalam pergerakan nasional berperan dalam mengarahkan sistem pendidikan baru. G. Kebijakan pengajaran. Perubahan kebijakan pengajaran dan pengelolaan sekolah dilakukan seperti kepala sekolah dan guru diberi peran lebih besar dalam mengambil keputusan terkait kurikulum dan pengelolaan sekolah. H. Pendidikan untuk mempersiapkan generasi. Pendidikan di awal kemerdekaan diarahkan untuk mempersiapkan generasi muda menjadi warga negara yang sadar, berkomitmen pada kemerdekaan, dan memiliki semangat patriotisme serta tanggung jawab terhadap pembangunan bangsa. I. Pendidikan nonformal dan literasi. Program-program pendidikan nonformal dan literasi ditingkatkan untuk mencakup seluruh lapisan masyarakat. J. Pembangunan fasilitas pendidikan. Upaya besar dilakukan untuk membangun fasilitas pendidikan yang lebih baik. 2. Upaya pembangunan pendidikan nasional pasca kemerdekaan. A. Universalisasi pendidikan dasar. Program wajib belajar 9 tahun, 6 tahun SD, 3 tahun SMP. B. Penggunaan bahasa nasional. Bertujuan untuk memperkuat identitas nasional dan menghindari dominasi budaya asing. C. Peningkatan kualitas guru. Program pengembangan guru melibatkan pelatihan, pendidikan lanjutan, dan peningkatan guru. D. Pengembangan kurikulum nasional. Pemerintah mengupayakan kurikulum yang lebih relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta nilai budaya dan nasional. E. Pendidikan tinggi dan riset. Program riset dan pengembangan juga diberdayakan untuk mendukung inovasi dan perkembangan teknologi. F. Pendidikan vokasional dan keahlian. Program-program pelatihan keahlian juga diperluas untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja. G. Pendidikan nonformal dan literasi. Kampanye literasi juga diintensifkan untuk meningkatkan tingkat literasi di kalangan dewasa. H. Pengembangan infrastruktur pendidikan. Infrastruktur pendidikan, seperti bangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan, diperbaiki dan dikembangkan untuk mendukung pembelajaran yang efektif. I. Partisipasi masyarakat. Kerjasama antara berbagai pihak menjadi penting dalam meningkatkan akses dan kualitas. J. Teknologi pendidikan. Program e-learning dan penggunaan teknologi dalam pengajaran diadopsi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. E. Era Orde Lama. 1950-1960-an pendidikan diarahkan untuk membangun semangat nasionalisme, keterbukaan, dan modernisasi. Gerakan Pendidikan Nasional, 1960, muncul. 1. Kebijakan dan program pendidikan pada masa Orde Lama. Kebijakan dan program pendidikan pada masa Orde Lama mencerminkan upaya pemerintah dalam membangun identitas nasional, meningkatkan akses pendidikan, dan mendukung pembangunan ekonomi dan sosial. A. Penyatuan sistem pendidikan. Berbagai sistem pendidikan dari masa kolonial Belanda dan sistem pesantren dikoordinasikan menjadi satu sistem nasional. B. Pendidikan nasionalisme. Perkuat nilai kebangsaan, sejarah nasional, dan bahasa Indonesia ditekankan dalam kurikulum. C. Pendidikan pertanian dan revolusi hijau. Program pendidikan pertanian dan peternakan diperkuat untuk mendukung upaya modernisasi sektor pertanian dan kesejahteraan petani. D. Program wajib belajar 7 tahun. Program ini bertujuan meningkatkan akses pendidikan dan mengurangi tingkat buta huruf. E. Pendidikan Pancasila. Pancasila, dasar ideologi negara Indonesia, diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. F. Pengembangan pendidikan tinggi. Pemerintah mendirikan lebih banyak perguruan tinggi dan universitas sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pendidikan tinggi nasional. G. Sarana dan prasarana pendidikan. Pemerintah memperluas pembangunan fasilitas pendidikan, seperti bangunan sekolah, laboratorium, dan perpustakaan, untuk mendukung proses belajar mengajar yang lebih baik. Hak pendidikan untuk pembangunan ekonomi. Program pendidikan vokasional diperkuat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan ekonomi. I. Partisipasi masyarakat. Pemerintah mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan pendidikan melalui program gotong royong dan kegiatan-kegiatan komunitas. J. Kebijakan perpustakaan. Perpustakaan nasional dan perpustakaan di berbagai tingkatan pendidikan diperkuat dalam upaya memajukan pengetahuan dan budaya.
2. Peranan sekolah dalam mengamankan pemerintahan dan ideologi. A. Pembentukan nilai kebangsaan. B. Penyampaian ideologi negara. C. Penguatan identitas nasional. D. Pembinaan sikap dan mentalitas. E. Mendorong partisipasi sosial. F. Ketaatan terhadap hukum dan otoritas. G. Pembentukan kritis dan analitis. H. Pemahaman terhadap sistem pemerintahan, penanggulangan ekstremisme dan radikalisme. J. Pendidikan keamanan nasional. F. Era Orde Baru. 1960-1990-an, pendidikan diarahkan untuk mendukung ideologi pemerintah dan pembangunan ekonomi. 1. Perubahan dan penyesuaian dalam pendidikan pada masa Orde Baru. Perubahan dan penyesuaian dalam pendidikan pada masa Orde Baru menggambarkan pengaruh kuat pemerintah dalam mengarahkan dan mengendalikan sistem pendidikan sesuai dengan tujuan-tujuan politik dan ideologisnya. A. Pengendalian ideologi dan politik. Pandangan yang mendukung pemerintah dan ideologi Pancasila ditekankan, sementara pandangan-pandangan kritis atau oposisi terhadap pemerintah dibatasi. B. Pendidikan politik. Program-program seperti pendidikan moral Pancasila diperkenalkan untuk mendukung ideologi pemerintahan dan mendidik generasi muda agar setia pada pemerintah. Tujuan ideologi dalam kurikulum. Materi ajar dikembangkan untuk mengintegrasikan nilai Pancasila dan ketundukan kepada pemerintah dalam setiap mata pelajaran. D. Kebijakan wajib belajar 9 tahun. Pemerintah mengeluarkan kebijakan wajib belajar 9 tahun, menggantikan program wajib belajar 7 tahun dari era sebelumnya untuk meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi tingkat buta huruf. E. Sekolah Pancasila. Sekolah ini diarahkan untuk memproduksi generasi muda yang loyal dan berkomitmen pada pemerintahan Orde Baru. F. Pengembangan pendidikan teknologi dan kejuruan. Pemerintah mengutamakan program-program yang mendukung pembangunan ekonomi dan industri nasional. G. Sentralisasi dan kontrol pemerintah. Pemerintah pusat memiliki kendali yang lebih besar terhadap pendidikan, termasuk dalam hal penetapan kurikulum, bahan ajar, dan pengangkatan guru untuk memastikan konsistensi dan ketaatan terhadap ideologi pemerintah. H. Pengawasan terhadap perguruan tinggi. Kritik terhadap pemerintah dibatasi, dan dosen-dosen diharapkan mendukung pemerintah. I. Penggunaan bahasa Indonesia dalam pengajaran. Hal ini sejalan dengan upaya untuk menghindari dominasi budaya asing dan memperkuat identitas nasional. J. Penggunaan buku teks tertentu. Isi buku teks dikendalikan untuk memastikan sesuai dengan narasi pemerintah. 2. Pembangunan pendidikan dan dampaknya terhadap masyarakat. A. Peningkatan literasi dan pengetahuan. B. Pemberdayaan ekonomi. C. Penurunan tingkat kemiskinan. D. Peningkatan kualitas hidup. E. Pengentasan ketidaksetaraan gender. F. Peningkatan kesadaran sosial dan politik. G. Perubahan budaya dan nilai. H. Pengembangan sumber daya manusia. I. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan. J. Mendorong inovasi dan kreativitas. G. Reformasi dan pendidikan. 1998. Setelah reformasi politik, terjadi perubahan besar dalam pendidikan, termasuk peningkatan akses pendidikan dan pemberian kebebasan akademik. 2003. Peluncuran program bantuan operasional sekolah, BOS, yang memberikan dana langsung kepada sekolah. 2013. Implementasi kurikulum 2013 yang menekankan pengembangan keterampilan, pemahaman konsep, dan karakter peserta didik. 1. Pembaruan pendidikan pasca reformasi. Pembaruan pendidikan pasca reformasi bertujuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih demokratis, inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat serta era global. A. Kebebasan akademik dan kreativitas. Memungkinkan guru dan dosen untuk mengembangkan kreativitas dalam metode pengajaran dan penelitian untuk membantu mendorong inovasi dan pendidikan. B. Diversifikasi kurikulum. Kurikulum pendidikan direvisi dan diperluas untuk mencakup berbagai aspek, termasuk pengetahuan lokal, budaya, dan konteks global. C. Pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter diberikan perhatian lebih untuk membentuk siswa yang memiliki nilai moral, etika, dan sosial yang kuat untuk menciptakan warga negara yang berintegritas dan berkontribusi positif pada masyarakat. D. Pendidikan inklusif.
Program pendidikan inklusif dirancang untuk memastikan bahwa semua individu memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Peningkatan kualitas guru. Guru diharapkan memiliki kompetensi yang lebih baik dalam mengajar, berinovasi, dan beradaptasi dengan perkembangan pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, TIK, dalam pengajaran dan pembelajaran menjadi. Pembangunan infrastruktur pendidikan. Pemerintah berinvestasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah baru, perpustakaan, laboratorium, dan fasilitas pendukung lainnya. Kebijakan pendidikan tinggi. Perguruan tinggi diberikan otonomi lebih besar dalam mengelola program akademik dan penelitian untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi global dan keterampilan yang relevan dengan tuntutan pasar kerja. Pengembangan penelitian. Bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan baru, inovasi, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pendidikan. Partisipasi masyarakat dan swasta. Kerjasama antara berbagai pihak diharapkan dapat memajukan kualitas dan akses pendidikan. 2. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan. Peningkatan akses. Program wajib belajar. B. Pemberian beasiswa. C. Pengurangan biaya pendidikan. D. Pendidikan inklusif. Pengembangan pendidikan jarak jauh. F. Mobilisasi pendidikan. B. Peningkatan kualitas. Pengembangan kurikulum. B. Peningkatan kualitas guru. C. Evaluasi dan pemantauan. D. Penggunaan teknologi. Pendidikan berbasis kompetensi. F. Pendidikan karakter. G. Partisipasi orang tua dan masyarakat. H. Pengembangan fasilitas pendidikan. I. Penekanan pada pembelajaran aktif. J. Kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga internasional. Bagian 3. Tantangan dan perubahan terkini. Globalisasi dan dampaknya terhadap pendidikan. Dampak globalisasi terhadap pendidikan dapat dilihat dari berbagai sudut, baik positif maupun negatif. Positif. Terhadap informasi dan pengetahuan. 2. Keragaman budaya dan pemahaman antar budaya. 3. Kolaborasi internasional. 4. Pendidikan jarak jauh. 5. Peningkatan standar pendidikan. 6. Mobilitas akademik. Negatif. 1. Dominasi budaya tertentu. 2. Kesenjangan akses. 3. Ketidaksetaraan pendidikan. 4. Kekhawatiran tentang kualitas pendidikan. 5. Kontroversi ideologis. 6. Tantangan dalam pengajaran antar budaya. B. Pendidikan dalam era digital dan teknologi. 1. Pembelajaran online dan jarak jauh. 2. Pembelajaran berbasis aplikasi. 3. Keterampilan teknologi. 4. Pembelajaran adaptif. 5. Pembelajaran berbasis proyek. 6. Penggunaan konten digital. 7. Kolaborasi global. Pengembangan keterampilan kritis. 9. Pendidikan inklusif. 10. Penilaian digital. Bagian 4. Saat ini dan masa depan. Tinjauan tentang status dan tantangan pendidikan di Indonesia saat ini. 1. Kualitas pendidikan. Rendahnya kualitas guru, kurikulum yang belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan dunia kerja, dan ketidakseimbangan antara pendidikan teori dan praktis. 2. Kesenjangan akses. Masih ada kesenjangan akses antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta antara pulau-pulau besar dan kecil, anak-anak dari keluarga miskin atau terpinggirkan. 3. Kualitas guru. Kurangnya pelatihan yang memadai, insentif yang kurang menarik, dan kualifikasi yang tidak memadai. 4. Pendidikan inklusif. Masih ada tantangan dalam memenuhi kebutuhan siswa dengan kebutuhan khusus. 5. Teknologi dan keterampilan 21st century. Penggunaan teknologi dalam pendidikan masih perlu ditingkatkan, serta penekanan pada pengembangan keterampilan abad 21. 6. Kurikulum dan relevansi. Kurikulum perlu diperbarui agar lebih relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan dunia kerja. 7. Pendidikan karakter. Tantangan dalam mengajarkan nilai moral dan karakter tetap menjadi isu penting dalam pendidikan. 8. Fasilitas pendidikan. Beberapa daerah masih kekurangan fasilitas pendidikan yang memadai. 9. Penilaian dan evaluasi.
Sistem penilaian dan evaluasi juga perlu diperbaiki agar lebih mengakomodasi berbagai siswa. 10. Investasi dan anggaran. Masih diperlukan investasi yang lebih besar dan efisien untuk meningkatkan infrastruktur dan kualitas pendidikan. B. Masa depan pendidikan di Indonesia. Masa depan pendidikan di Indonesia memiliki potensi untuk mengatasi tantangan saat ini dengan terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan global. 1. Peningkatan kualitas guru. 2. Kurikulum yang relevan. 3. Pendidikan inklusif. 4. Pemanfaatan teknologi. 5. Kolaborasi dengan industri. 6. Pendidikan karakter. 7. Penilaian yang holistik. 8. Peningkatan infrastruktur. 9. Partisipasi masyarakat. 10. Pengelolaan anggaran yang efektif. Bagian 5. Kesimpulan. Pada masa depan, pendidikan di Indonesia diharapkan terus dengan tuntutan zaman, mempersiapkan generasi muda dengan keterampilan yang relevan, karakter yang kuat, serta pemahaman yang mendalam tentang tantangan global dan nilai lokal. Ini akan membantu menciptakan masyarakat yang berpendidikan, berdaya saing, dan berkontribusi pada kemajuan negara.